Mari kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan menayangkan video, pembelajaran. Ya, silakan nanti kalian amati video ini cuma sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Para pemirsa, hadirin wal hadirat, umat Nabi Muhammad SAW dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa diberkahi, dicintai dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah satu ketika, tak kala Rasulullah SAW sedang berada dalam satu majelis ilmunya, datang seorang Arab Badui di sela-sela majelis ilmu Rasulullah. Orang Arab Badui tersebut bertanya di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad menghabiskan malam-malamnya bukan untuk mendoakan dirinya. Nabi Muhammad tidak pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah berikanlah aku, ya Allah berikanlah aku." Tapi Nabi Muhammad selalu minta, "Ya Allah berikanlah kepada umatku, ya Allah jadikanlah umatku." Nabi Muhammad selalu mendoakan kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad menghabiskan siang-siangnya untuk berdakwah, mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua semata-mata untuk bentuk cinta Nabi Muhammad kepada kita semua. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kami yang mulia Sayyidul Walid Syekh Abi Alfi pernah menyampaikan, sejatinya untuk mencintai Rasulullah SAW itu adalah satu perkara yang sangat mudah, karena dalam diri Rasulullah tidak ada satupun kekurangan. Rasulullah adalah hamba Allah yang begitu sempurna. Rasulullah adalah hamba Allah yang begitu mulia. Rasulullah adalah hamba Allah yang begitu istimewa. Sehingga siapapun orang yang mengenali Rasulullah,
tahu tentang Rasulullah, membaca sejarah Rasulullah, maka dia pasti akan jatuh cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa indahnya Rasulullah. Bahkan guru mulia menyampaikan, tidak pernah ada satu makhluk yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini melebihi kesempurnaan yang Allah ciptakan dalam diri Nabi Muhammad. Tidak ada satu keindahan yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini melebihi keindahan yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Tidak ada satupun kesempurnaan makhluk yang pernah Allah titipkan kepada hambanya melebihi keindahan, kesempurnaan, kemuliaan, kecakapan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin para pemirsa dimanapun berada, kami mengajak kepada kita semua untuk terus menumbuhkan dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, sandarkanlah, gandengkanlah itu dengan Nabi Muhammad. Kita ingin menjadi orang yang besar, maka besarkanlah Nabi Muhammad dalam hati kita. Kita ingin menjadi orang yang mulia, maka muliakanlah Nabi Muhammad dalam hati kita. Kita ingin meraih surganya Allah, maka jalannya dengan mencintai Rasulullah SAW. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah, hingga nantinya kita semua dijadikan sebagai orang beruntung, yakni orang-orang yang dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu demikian materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah apa tadi? Ada yang bisa makna mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kalian mencermati video ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi kali ini. Yang pertama, Pak Guru mengharapkan kalian itu mampu menjelaskan dari makna mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya, Pak Guru berharap atau menginginkan kalian itu bisa mengidentifikasikan bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Pak Guru ingin kalian mampu meneladani akhlak mulia Rasulullah Muhammad SAW. Itu tadi adalah sedikit video yang menggambarkan ataupun kita itu harus mencintai Rasulullah dan mencintai Allah. Sekalipun kita itu tidak memiliki ibadah yang berlebihan ataupun ibadah kita yang berlebihan, namun dengan cinta kita kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita akan dapat syafaatnya Rasulullah. Untuk berikutnya, Pak Guru akan membagi kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Ya, silakan kalian buat kelompok masing-masing. Silakan kalian diskusikan tentang makna dari makna apa tadi? Makna mencintai Rasulullah. Nanti Pak Guru akan membuat tabel. Nanti Pak Guru akan membuat tabel. Nah, mencintai Rasul. Kemudian ini bentuknya ya, bentuk makna mencintai Rasulullah. Kemudian ini penerapannya.
sunnah Rasul. Nah, ini adalah bentuk makna cinta kita pada Rasul, itu mengikuti sunnah Rasul. Contoh penerapannya tepat waktu. Masing-masing kelompok ini adalah meneruskan dari beberapa contoh bentuk dan makna mencintai Rasulullah. Diskusikan bersama teman-teman satu kelompok kalian. Silakan. Kalian diskusikan teman-teman satu kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, bisa dari salah satu kelompok ataupun yang mewakilinya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk kelompok satu silakan mewakili salah satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cinta kepada Rasulullah SAW. 1. Mengikuti sunnah Rasul. Contoh penerapannya sholat tepat waktu. 2. Meneladani akhlak Rasul. Contoh penerapannya jujur, sopan santun kepada semua orang. 3. Membuat sholawat Nabi. Contoh penerapannya setelah sholat membaca sholawat Nabi. 4. Menjalankan syarat Islam. Contoh penerapannya menjalankan sholat 5 waktu, puasa, zakat. 5. Membaca Al-Quran. 5. Contoh penerapannya mengamalkan dan tahu makna isi Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas presentasi dari kelompok satu. Ada yang perlu ditanyakan apa, Bang? Tidak ada pertanyaan. Pak Guru akhiri pertemuan pada pagi hari ini, yaitu dengan materi pembelajaran judul apa tadi? Makna mencintai Rasulullah SAW. Kalian bisa atau mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita mengacu kepada akhlak Rasulullah, yaitu yang judulnya apa? Uswatun hasanah, adalah contoh yang baik. Mudah-mudahan dan harapan Pak Guru kepada kalian nanti bisa diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan mana? Rumah. Karena makna mencintai Rasul itu bukan hanya sebuah teori, ya, bukan hanya teori saja, tapi ini harus diterapkan di kehidupan bermasyarakat. Dan ini juga apa? Sebagai sebuah tanggung jawab kita sebagai umat Muhammad. Mudah-mudahan bisa dengan mencintai Rasulullah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Terima kasih. Aku akhiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.